if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di forum Timnas. Kali ini gue akan bahas tentang yang berhubungan dengan Timnas Indonesia tentu saja, yaitu adalah Jordi Amat. Jadi Jordi Amat ini kalau kalian mungkin belum tahu, dia itu sudah malang melintang lah istilahnya di Eropa. Dia sudah bermain di Espanyol, dia sudah bermain di Rayo Vallecano, dia sudah bermain di Real Betis, Swansea. Jadi memang timnya nggak tim besar banget, cuman ya sudah cukup berpengalaman. Intinya seperti itu, sudah menghadapi beberapa pemain bintang juga. Dan dia itu kan kemarin itu Sintayong itu meminta dia, terutama dia dan juga Sandy Walsh, ada satu lagi gue lupa siapa itu untuk dinaturalisasi. Jadi ini dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, karena dia itu sudah pernah membela timnas Spanyol U21, jadi harus dinaturalisasi lagi. Memang karena dia juga pertimbangan lain, karena dia itu punya darah Indonesia. Ya, dia punya darah Indonesia, keturunan Indonesia, itu yang membuat dia juga bisa dinaturalisasi. Jadi itu yang membuat Sintayong dan apa sih sebenarnya tujuan dari naturalisasi? Kita tahu bahwa naturalisasi itu tujuannya bukan hanya untuk menjadikan pemain yang bukan negara Indonesia jadi negara Indonesia lalu bisa main di timnas, bukan seperti itu. Tapi tujuannya adalah bahwa pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini, yang sudah malang melintang di Eropa, bisa menularkan, bisa menanamkan mindset dan juga memberikan pengalaman kepada pemain-pemain timnas kita yang notabene ini masih pemain-pemain muda, untuk punya mindset suatu saat gue akan ke luar negeri juga, gue bisa seperti mereka, bahwa gue bisa masuk ke tim-tim Eropa. Itu yang diharapkan oleh Sintayong, oleh PSSI, oleh Kemenpora, itu bisa dilakukan. Ya, jadi bukan hanya dia main di timnas, tapi dia bisa membawa dampak. Dia bisa mempengaruhi, bisa memberikan pengalaman-pengalaman dia supaya bisa memacu pemain-pemain muda ini supaya suatu saat dia punya mindset bahwa ya gue bisa keluar. Namun ada suatu dilema, di mana ada suatu kasus, ada suatu kejadian di mana si Jordi Amat ini kan tidak diperpanjang oleh kontraknya oleh klub Belgia ya, si Eupen itu. Nah, akhirnya sempat ada beberapa tawaran memang. Dia menolak kalau nggak salah klub Turki ya kalau nggak salah. Dan akhirnya diresmikan ke Johor Darul Ta'zim, itu klub asal Malaysia. Dan kita memang sudah tahu bahwa Johor ini klub yang cukup berprestasi, bukan hanya di Malaysia tapi di kancah Asia. Johor ini menurut gue salah satu tim yang cukup canggih lah istilahnya di Malaysia ya. Dia sudah punya perlengkapan yang luar biasa banget lah, istilahnya kayak tim elit Eropa lah fasilitasnya. Dan untuk mendatangkan Jordi Amat ya bisa aja, karena mereka punya uang. Mereka mendatangkan Dean Kools juga dari Michelin, dia juga bisa, karena dia punya duit, sesimpel itu. Nah, Jordi Amat ini akhirnya diresmikan oleh presiden mereka juga, bahwa Jordi Amat akan ke itu. Dan itu menoreh pro dan kontra di masyarakat Indonesia, bahwa sebenarnya kalau gue sih agak menyayangkan bahwa dia tidak bermain di Eropa lagi. Mungkin karena umurnya ya. Umurnya itu sudah berapa tahun ya? Gue 30-an kan, 92. Ini 2022 udah 30 tahun. Sebenarnya 30 tahun pun masih bisa ya, masih bisa bermain di Eropa. Cuman mungkin ya gue nggak tahu apa yang membuat dia si Jordi Amat ini akhirnya memutuskan untuk bermain di Malaysia. Kalau kita lihat di Instagramnya bagaimana klarifikasinya, dia bilang bahwa ya gue main di Malaysia lebih dekat ke Indonesia dan sebagainya. Ya menurut gue agak klise lah. Cuman gue gak mau bahas itunya. Yang gue mau bahas adalah apakah gue tim Jordi Amat tetap dinaturalisasi atau tidak. Ya, dan sangat banyak kontra ya. Bahkan beberapa akun bola dan juga ada
itu pendapat, ada statement dari salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan statement bahwa ya, gue nggak setuju sebenarnya dengan Jordi Amat ini, dan gue minta Sintayong dan juga Kemenpora untuk bertindak lah, istilahnya bertindak tegas. Nah, kalau ditanya apakah gue setuju Jordi Amat ini dinaturalisasi atau tidak, sebenarnya itu kembali lagi seperti yang dikatakan oleh ketua PSSI, bukan, sekjen PSSI, bahwa ya yang minta Jordi Amat ini dinaturalisasi itu Sintayong, bukan kalian, bukan kita netizen. Ya, yang minta itu Sintayong. Dan kalau kita mau kita sah-sah aja bilang bahwa ya gue nggak nolak dia naturalisasi karena bla bla bla, tapi kan kembali lagi yang memutuskan oleh Sintayong. Dia butuh nggak pemain seperti ini? Dan gue bilang butuh. Sintayong butuh pemain seperti ini, bukan dengan kualitasnya mungkin nomor 2, nomor 3, tapi yang penting adalah bagaimana pengalaman yang dia bawa, bagaimana dia bisa mengajarkan pemain-pemain muda di timnas Indonesia sekarang untuk bisa berkembang lebih banyak lagi. Jangan merasa puas bahwa lu sudah main di klub lokal. Itu bener-bener bukan suatu hal yang bisa memuaskan lu. Bukan titik puncak karir lu tuh bukan seperti itu harusnya. Yang lu harus pikirkan, lu harus keluar negeri, ke Eropa bahkan. Jadi cadangan pun gak ada masalah kayak Egy lah, tapi at least pengalaman itu yang lu bisa bawa ke Indonesia ketika lu bermain di timnas. Bagaimana mindset lu, bagaimana teknik permainan lu, bagaimana lu bisa menghadapi sesuatu hal mental, itu kan penting. Kita ini pemain timnas kita ini lawan Thailand aja takut. Ini yang harus dilatih, bahwa pengalaman yang dibutuhkan ini bisa dipenuhi oleh Jordi Amat, oleh Sandy Walsh. Jadi permasalahan naturalisasi, tolak naturalisasi, ya mungkin banyak yang sakit hati karena pindahnya kok ke Johor ya, pindahnya kok ke negeri tetangga lah, istilahnya negeri tetangga yang menjadi rival juga bagi kita di Asia Tenggara. Nah, mungkin itu bisa menjadi pro kontra. Jadi gue pun tidak lebih condong ke satu pihak ya, dalam arti gue lebih setuju naturalisasi atau tidak. Yang pasti kita percayakan saja semuanya kepada Sintayong. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan terbaik bagi timnasnya, bagi skuadnya. Karena dia dalam proses membuild up revolusi timnas, dia membuild up dan dia butuh proses. Proses itu harus ada suatu sarana-sarana yang dibutuhkan. Dan mungkin bagi Sintayong adalah Jordi Amat ini dan Sandy Walsh ini bisa menjadi sarana tambahan bagi dia untuk bisa memberikan wawasan kepada pemain-pemain ini bahwa lu nggak bisa puas, kualitas permainan lu seperti ini, seperti ini, seperti ini, lu harus tingkatkan. Dan itu bisa dibawa oleh Jordi Amat, dan itu gue yakin positif. Jadi ya mungkin nggak ada masalah lu mau bilang Jordi Amat ini apalah pengkhianat dan sebagainya. Gue tidak melihat itu ya. Cuman kalau kita fair, kita melihat sebenarnya Indonesia butuh nggak sih pemain-pemain naturalisasi? Sangat butuh. Karena kalau kita lihat pemain-pemain kita ini merasa puas. Kalau lu lihat pemain-pemain timnas, pemain-pemain muda itu, kalau mereka tidak dapat saingan, mereka tidak dapat kompetitor yang seimbang, mereka itu akan cepat puas. Dan kualitas permainan mereka tidak akan meningkat. Jadi gue mengharapkan datangnya Jordi Amat kalau sampai jadi dinaturalisasi, dan feeling gue sih tetap dinaturalisasi, sama Sandy Walsh ini bisa mengangkat motivasi para pemain muda kita supaya tidak cepat puas. Karena gue lihat kalau mainnya seperti pada saat kemarin di kualifikasi, main di Piala Asia lawan yang jauh lebih berat, itu bisa dihabisin lah. Cuman dengan datangnya Jordi Amat ini masih punya preparation 1 tahun, itu bisa saja berkembangnya cukup bagus. Jadi itu yang gue mau lihat sebenarnya, apa dampaknya Jordi Amat ini. Bukan hanya lu jadi starter di timnas, enggak, tapi lu bisa membawa perubahan mindset, terutama itu yang penting, dan kualitas permainan bagi para pemain muda yang lain. Jadi jangan cuman kualitas elunya aja doang dengan Sandy Walsh, tapi tujuan dinaturalisasi itu harus tepat lah, tepat sasaran, tepat caranya, dan tepat hasilnya. Oke, segitu dulu pembahasan gue dari Jordi Amat. Jadi kalian bisa komen, kalian tim mana nih? Kalian tim Jordi Amat stay di timnas atau Jordi Amat out? Jordi Amat tidak jadi dinaturalisasi. Kalian bisa komen dan berikan pendapat kalian. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.